Suaranya dengar kan? Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur kalau kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Untuk bersyukur, menaikkan pujian, penyembahan kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur kami boleh bersama-sama datang menghampiri tahta kasih karunia dengan hati yang rindu akan Engkau, menikmati hadirat-Mu, menikmati kasih dan kuasa, menikmati damai sejahtera dan sukacita-Mu yang berlimpah dalam hadirat-Mu. Sebab hanya Engkau pribadi yang mengenal kami. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanda gesah menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku, Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Jaga dalam mintanya betapa kasih-Mu. Seperti sayang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanda gesah menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan.
seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku lebih kenal lagi padamu, hingga dalam indahnya rekaman kasihmu.
kepadamu kami percaya, dan hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami sembah. Kami puji, kami tinggikan Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami tinggikan Engkau. Haleluya, tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain hanya Engkau. Yesus, 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 terpujilah namamu. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, disembah. Sebab hanya kepadamu lah hati kami percaya.
Sebab Kau Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Engkau yang berkuasa dan berdaulat atas semesta. Engkau yang berdaulat dan berkuasa atas hidup kami. Kau lakukan yang terbaik bagi kami. Kau beri yang terbaik bagi kami. Sebab Engkau Bapa yang baik bagi kami. Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau selalu baik. Selamanya Kau baik Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami sembah. Kami sembah Kau. Kami puji, kami tinggikan, kami agunkan selamanya. Sebab tidak ada yang lain selain Engkau. Hanya Engkaulah satu-satunya dalam hidup kami. Sebab Engkau Tuhan yang setia dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami. Tidak ada yang lain dan tidak ada yang sama seperti itu. Hanya Engkau yang kami andalkan, hanya Engkau yang kami percaya. Syukur bagimu Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam cari bukti kebesaran. Tuhan yang setia bagi kami. Kau sempurna
hidupku mengenali firman-Mu. Mujizat sertai tanganku, Kau bersama di dalamku, dari bukti kebenaran-Mu. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu. Pandang mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebenaran-Mu. Amin. Hidupku mengenali firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku, amin, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Biarlah Engkau terus ada bersama dengan kami, sebagaimana janji firman-Mu. Dan biarlah kami juga semakin setia kepada-Mu, tetap tinggal di dalam-Mu, dan firman-Mu di dalam kami. Sebab Engkaulah satu-satunya yang merancang hidup kami dan memberikan yang terbaik bagi kami. Dan Kau sudah buktikan kasih setia-Mu dalam penyertaan-Mu bagi kami sampai hari ini. Immanuel, Ebenezer Tuhan. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai pagi hari ini. Semua karena kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kasih setia-Mu yang tidak akan pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Untuk kami mau terus tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu di dalam kami. Selalu ada tempat di hati kami hanya untuk firman-Mu, supaya kami dapat mengerti kebenaran, dan kebenaran itu memperlihatkan kami. Untuk Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan istriku. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kembali pada pagi hari ini kita bersyukur kita boleh kembali menyelidiki firman Tuhan. Kembali di kitab Taurat Musa. Bagaimana Musa mengingatkan kembali kepada bangsa Israel apa yang menjadi perintah Tuhan atas bangsa ini untuk mereka masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Kita akan baca di dalam Ulangan pasal yang ke-25, ada 5 perikop. Di dalam pasal 25 ini, kita akan baca yang pertama di perikop pertama, yaitu dengan judul Menentang Kekerasan yang Sewenang-wenang. Apabila ada perselisihan di antara beberapa orang, lalu mereka pergi ke pengadilan, dan mereka diadili dengan dinyatakan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka jika orang yang bersalah itu layak dipukul, haruslah hakim menyuruh dia meniarap dan menyuruh orang memukul dia,
memukuli dia di depannya dengan sejumlah deras setimpal dengan kesalahannya. 40 kali harus orang itu dipukuli, jangan lebih, supaya jangan saudaramu menjadi rendah di matamu apabila ia dipukul lebih banyak lagi. Jangan engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirit. Nah, di dalam Ulangan pasal 25 ini berisi tentang sekumpulan peraturan-peraturan yang dibuat itu yang berkaitan dengan masalah kemanusiaan ataupun etika sosial juga untuk bangsa Israel hidup berbangsa nantinya ketika mereka masuk ke dalam Kanaan, karena banyak hal yang sudah mereka dapatkan dari ketika mereka ada di perbudakan Mesir selama 430 tahun, dan hal-hal itu adalah peraturan-peraturan bahkan doktrin-doktrin yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi Musa memperingatkan mereka di perikop pertama ini untuk mereka hidup sebagai bangsa yang tidak semena-mena. Mereka ada aturan sendiri sekalipun ada kesalahan yang didapat dari orang yang bersalah, bahwa mereka tidak boleh main hakim sendiri. Mereka harus tetap mengasihi sesama manusia, dan kalaupun ada kesalahan harus tetap dilakukan, hukumannya pun harus adil. Bahkan hukumannya disebutkan bahwa harus didera ataupun dicambuk, dipukul itu tidak boleh lebih dari 40 kali, dengan tujuan bahwa supaya tidak memandang rendah sesama manusia. Dan hal ini pun ketika zaman Yesus, ketika Yesus pun dicambuk, itu firman Tuhan mencatat itu 39 kali. Nah, bahkan di ayat yang keempat berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirit. Bahkan firman Tuhan juga mengajarkan kepada hewan yang memberikan keuntungan bagi kita, hewan yang punya misalnya hewan yang berguna buat kita, itu pun kita tidak boleh semena-mena. Bahkan di Amsal juga diingatkan bahwa kita pun memelihara hewan pun kita harus memeliharanya dengan baik. Nah, jadi di perikop yang pertama ini Tuhan mau mengingatkan kita bahwa kita harus adil. Poinnya adalah bahwa kita harus adil. Ketika kita menghadapi sesama kita manusia, sekalipun dia bersalah, harus tetap keadilan ditegakkan. Nah, di perikop yang kedua, kita akan baca lagi tentang kawin dengan istri saudara yang telah mati. Apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang daripada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya haruslah menghampiri dia dan mengambil dia menjadi istrinya, dan dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar. Maka anak sulung yang nanti dilahirkan perempuan itu haruslah dianggap sebagai anak saudara yang sudah mati itu, supaya nama itu jangan terhapus dari antara orang Israel. Tapi jika orang itu tidak suka mengambil istri saudaranya, maka haruslah istri saudaranya itu pergi ke pintu gerbang, menghadap para tua-tua serta berkata, iparku menolak menegakkan nama saudaranya di antara orang Israel. Ia tidak mau melakukan kewajiban perkawinan ipar dengan aku. Kemudian para tua-tua kotanya haruslah memanggil orang itu dan berbicara dengan dia. Jika ia tetap berpendirian dengan mengatakan aku tidak suka mengambil dia sebagai istri, maka haruslah istri saudaranya itu datang kepadanya di hadapan para tua-tua, menanggalkan kasut orang itu dari kakinya, meludahi mukanya sambil menyatakan, beginilah harus dilakukan kepada orang yang tidak mau membangun keturunan saudaranya. Dan di antara orang Israel namanya haruslah disebut kaum yang kasutnya ditanggalkan orang. Lanjut pada perikop yang ketiga, larangan berbuat biadab. Apabila dua orang berkelahi dan istri yang seorang datang mendekat untuk menolong suaminya dari tangan orang yang memukulnya, dan perempuan itu mengulurkan tangannya dan menangkap kemaluan orang itu, maka haruslah kau potong tangan perempuan itu. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya. Nah, di dalam perikop yang kedua ini, dengan kata lain istilahnya perkawinan levirat ya pada zaman dahulu. Itu dengan tujuan adalah untuk meneruskan garis keturunan, atau disebut juga sekarang ini untuk menjadi penerus marga.
Biasanya itu kalau di orang Tionghoa, suku Tionghoa ataupun suku orang Tapanuli itu disebut sebagai penerus marga. Nah, Tuhan pun mengatur hal itu. Nah, bahkan di Indonesia yang perkawinan levirat ini di beberapa suku itu pun masih dilakukan dengan tujuannya itu tadi adalah sebagai penerus garis keturunan, dan juga kalau bangsa Israel juga pada saat itu, dan saya pikir juga sampai saat ini itu pun masih dilakukan juga, karena satu sebagai penerus garis keturunan, yang kedua supaya milik pusaka itu tetap ada di suku tersebut. Nah, di dalam perikop ketiga tentang larangan berbuat biadab, yaitu apabila ada dua orang berkelahi, maksudnya suami berkelahi, tapi terus istri datang untuk menolong, dan istri itu memegang ataupun menangkap ya, atau meremas lah ya kemaluan dari musuh suaminya, dan hal itu menjadi larangan ya, karena ini berhubungan juga dengan perikop yang kedua, karena itu untuk sebagai ketika istri tersebut melakukannya itu dia sudah, karena akan berdampak buruk untuk garis keturunan. Ketika dia melakukan hal itu akan membuat bisa-bisa si laki-laki tersebut tidak akan bisa memiliki keturunan. Dan itulah ya kenapa firman Tuhan melarang hal tersebut, melakukan ketika istri menolong suaminya tapi dia melakukan hal yang membuat orang lain itu terluka dan bahkan sampai bisa tidak memiliki keturunan. Dan kita akan sambung di dalam perikop yang keempat, sukatan dan timbangan yang benar. Janganlah ada di dalam pundi-pundimu dua macam batu timbangan, yang besar dan yang kecil. Janganlah ada di dalam rumahmu dua macam eva, yang besar dan yang kecil. Haruslah ada padamu batu timbangan yang utuh dan tepat. Haruslah ada padamu eva yang utuh dan tepat, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Sebab setiap orang yang melakukan hal yang demikian, setiap orang yang berbuat curang, adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Nah, di Amsal ini disebutkan ada beberapa kali, bahkan Amos, tentu tidak asing lagi kita dengan namanya neraca serong. Mungkin kita berpikir bahwa neraca serong, oh ini adalah urusannya dengan orang yang berbisnis. Ini tidak hanya berbicara soal timbangan, Bapak Ibu. Pada zaman sekarang pun, ketika kita punya di dalam bisnis kita punya dua pembukuan yang dengan tujuan untuk mengecoh pajak, itu pun menjadi neraca serong. Jadi firman Tuhan mengajarkan bahwa di dalam hubungan kita tidak hanya kita tulus, jujur, kita dalam bisnis pun kita harus jujur. Tuhan mau menunjukkan karakternya, bahwa di dalam hubungan kita dengan sesama itu kita harus jujur. Jadi melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, khususnya di perikop ini, bahwa di dalam hubungan kita sehari-hari, tentunya kita yang bekerja, kita lebih banyak berhubungan dengan orang-orang. Dan Tuhan mau kita, ketika kita berdagang, ketika kita berbisnis, bahwa kita harus hidup jujur, tetap menegakkan kejujuran. Karena melalui itu, dunia yang tidak percaya kepada Tuhan itu bisa melihat karakter Kristus ada di dalam hidup kita. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang begitu detail. Tuhan memperhatikan apa yang menjadi kemauannya, kehendaknya untuk kita lakukan, dia sampaikan melalui Musa. Dan saya percaya pada pagi hari ini ketika kita baca firman ini, juga firman ini untuk kita. Bahkan yang sungguh sangat menarik, bahwa bagi orang-orang di dalam ayat yang ke-15, dikatakan haruslah ada padamu batu timbangan yang utuh dan tepat. Haruslah ada padamu eva yang utuh dan tepat, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Maaf, Bapak Ibu. Jadi janji Tuhan untuk orang-orang yang hidupnya jujur itu sama dengan
perintah Tuhan, hormatilah orang tuamu. Janjinya adalah supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ada janji Tuhan bagi kita ketika kita hidup jujur. Percayalah bahwa umur panjang Tuhan berikan bagi kita, dan bahkan kita menjadi orang yang bisa dipercaya. Kadang-kala kita berbisnis, biasalah dunia berkata, wah kalau jujur itu kita tidak akan untung. Tapi percayalah, firman Tuhan mengajarkan ke kita hidup jujur, kita tidak curang, kita tidak menipu. Bahkan kadang-kala melalui perkataan kita seringkali kita mendengar orang-orang berdagang berkata, oh ini modalnya kok sekian, untungnya kecil. Dengan secara tidak langsung seringkali ada kebohongan. Tapi saya percaya ketika kita jujur, ada hikmat Tuhan, ada kasih karunia Tuhan untuk kita bisa berkata-kata dengan hikmat Tuhan dan kita melakukan hal yang benar. Apapun yang Tuhan berikan, kita percaya bahwa itu firman Tuhan mencatat itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita mau berbisnis, tapi kita tidak berbisnis merugikan orang lain, baik itu melalui timbangan ataupun melalui pembukuan ganda. Nah, mari kita masuk di dalam perikop yang kelima. Ini adalah tentang Amalek yang harus dihapuskan. Tuhan memperingatkan supaya ketika bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, mereka hidup dengan peraturan-peraturan baru, peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Dan Tuhan mengingatkan mereka untuk mereka menumpas Amalek. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Bahwa engkau didatangi mereka di jalan, dan semua orang lemah pada barisan belakang dihantam mereka. Sedang engkau lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Tuhan. Maka apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan kepadamu daripada segala musuhmu di sekeliling di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki sebagai milik pusaka, maka haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Janganlah lupa. Nah, Bapak Ibu, ada 5 suku juga yang lainnya yang Tuhan katakan untuk bangsa Israel musnahkan. Yang 5 suku itu Tuhan hanya berkata bahwa mereka akan menjadi seperti selumbar di matamu. Maksudnya bahwa ya sepertinya itu tidak apa-apa, tetapi itu sangat mengganggu. 5 suku itu akan sangat mengganggu. Itu pun Tuhan suruh tumpas. Tetapi bangsa Israel tidak menumpas habis, dan kita tahu sama-sama pada akhirnya nanti akan muncul Goliat yang menjadi salah satu dari 5 suku tersebut. Nah, demikian juga dengan bangsa Amalek. Tuhan suruh tumpas. Dari awal ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, bangsa Amaleklah adalah yang pertama kali menyerang bangsa Israel dalam perjalanan mereka ketika mereka baru keluar dari menyeberangi Laut Merah. Mereka lagi lelahnya, dan bangsa mereka berhenti di Rafidim, dan bangsa Amalek menyerang bangsa Israel. Pada saat itu firman Tuhan mencatat jelas, mereka tidak hanya menyerang bangsa Israel, tetapi mereka mengambil titik lemah dari bangsa Israel, yaitu orang-orang lemah. Orang-orang lemah di sini adalah para wanita, para anak-anak. Nah, mereka menyerang anak-anak lebih dahulu. Jadi ketika bangsa Israel itu di Mesir, mereka tidak pernah dilatih untuk berperang, dan ketika mereka keluar dari Mesir, mereka pertama kali berperang dengan bangsa Amalek. Dan bangsa Amalek ini Tuhan bilang, kamu harus tumpas habis. Tapi ketika ini pun mereka tidak tumpas habis, itu akan berlanjut kepada ketika
Saul memerintah menjadi raja pertama Israel, dan pertama juga ini Raja Saul pertama, sekalipun diurapi, dipilih oleh Tuhan, tetapi firman Tuhan mencatat Raja Saul menjadi raja yang ditolak oleh Tuhan. Gara-garanya adalah ketika dia memerangi bangsa Amalek ini, dia mengambil hasil rampasan jarahan dari bangsa Amalek. Padahal Tuhan ngomong tumpas habis. Dan ketika dia mengambil jarahan itu, ada sisa-sisa bangsa Amalek yang akan terus berlanjut kepada Raja Daud. Dan Raja Daud pun mengalami hal yang sama. Ketika Raja Daud menumpas bangsa Amalek, masih ada juga orang-orang Amalek yang tidak berhasil ditumpas habis. Berlanjut lagi sampai kepada kisah Hizkia, dan akhirnya baru muncullah itu ketika Raja Ahasveros, di mana kita tahu Ratu Esther, dan ketika saat itu benar-benar menjadi ancaman bagi bangsa Israel, orang Yahudi pada saat itu, bahwa melalui Haman inilah salah satu keturunan bangsa Amalek yang hendak memusnahkan bangsa Israel. Jadi kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan bisa melihat jauh ke depan. Nah, pada perikop-perikop yang kita pelajari pada pagi hari ini, ketika Tuhan memberikan peraturan, perintah untuk kita lakukan, baik hubungan kita dengan sesama, bagaimana kita melakukan bisnis kita, bagaimana kita kita anggap menghadapi musuh kita pun harus tetap adil. Dan bahkan Tuhan ngomong, tumpaslah, musnahkan semua. Mungkin ada dosa atau apapun itu, kalau Tuhan ngomong itu buang gitu loh. Jangan kita merasa sayang. Dan firman Tuhan pagi hari ini boleh mengingatkan kita bahwa ketika kita merasa sayang akan dosa, akan sesuatu yang kita berpikir itu baik, sepertinya baik menurut kita, tapi Tuhan lebih tahu lebih dulu hidup kita, bahwa ke depannya itu tidak akan membuat kita baik. Tuhan mau bahwa dalam pengiringan kita kepada Dia, kita ini baik-baik saja. Itu sih maunya Tuhan. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa biarlah kita mau tetap taat apa yang Tuhan perintahkan bagi setiap kita. Kita melakukan dengan segala sesuatunya itu, apa yang menjadi perintah Tuhan tuh dengan taat, dengan takut, hormat kepada Tuhan. Itulah yang saya dapatkan Bapak Ibu pada pagi hari ini, firman Tuhan, bahwa Allah itu sangat detail. Dia mengatur dengan detail apapun sih, kita bisa dapat jawabannya dari firman Tuhan. Luar biasa firman Tuhan, itu yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih istriku. Jadi beberapa hari ini kan kita sudah belajar kalau seperti yang berkali-kali saya katakan, yang namanya hukum Taurat itu kan ada 3 bagian, yaitu 10 perintah yang ada di dalam kitab Keluaran 20 dan diulang di pasal berapa di kitab Ulangan. Terus ada hukum seremonial, yaitu tata cara orang mempersembahkan korban-korban kepada Tuhan, baik itu korban bakaran, korban penghapus dosa, korban sembelihan, korban syukur, korban tatangan, dan berbagai macam. Nah, beberapa hari ini kita kan sudah belajar tentang hukum sipil. Jadi sekali lagi hukum Taurat itu ada 3 bagian, yaitu 10 perintah Tuhan, hukum seremonial, dan hukum sipil. Dan seperti yang saya katakan, semuanya tidak ditiadakan oleh Yesus, tapi digenapi. Kalau 10 perintah kan jelas sudah dirangkum menjadi hukum yang utama, yang pertama dan yang kedua. Hukum seremonial sudah digenapi dengan korban Kristus di kayu salib. Nah, hukum sipil itu tetap berlaku di dalam hukum kasih. Artinya lebih dari apa yang hanya sebatas yang diajarkan secara teknis di perjanjian lama. Nah, jadi hari ini kita belajar paling tidak ada 3 hal. Berbicara tentang hukum sipil, firman Tuhan ajarkan kita hidup ini harus adil, dan yang kedua hidup ini harus jujur.
Jadi hal ini masih berlaku sampai hari ini. Hidup dalam keadilan, hidup dalam kejujuran itu masih harus berlaku sampai hari ini. Dan sekali lagi semua itu didasari karena kita mengasihi Tuhan. Bukan karena kita takut dihukum. Tapi karena kita mengasihi Tuhan, kita taat melakukan keadilan dan kejujuran dalam hidup ini. Dan yang ketiga tadi secara khusus tentang bangsa Amalek, ini hal yang serius, makanya di bagian terakhir Tuhan ngomong jangan lupa. Dan sayangnya bangsa Israel melupakan, tidak menumpas habis bangsa Amalek. Sehingga bangsa Amalek itulah yang akan terus-menerus berusaha membinasakan. Sampai seperti istri saya tadi katakan, bukan saja di zaman hakim-hakim, di zaman Raja Saul, Raja Daud, bahkan sampai waktu Ratu Esther. Karena memang seperti Yesus pernah katakan di dalam Yohanes 10 ayat 10 bagian A, bahwa iblis itu akan mencuri, membunuh, dan membinasakan. Makanya Yakobus 4 ayat 7 mengatakan kepada kita, mengajar kita untuk kita lawan dan tumpas sampai habis tipu daya iblis hari-hari ini. Karena seperti apa yang kita baca, iblis akan mencari waktu yang tepat, sisi yang lemah. Seperti Yesus dicobai oleh iblis. Ketika iblis dikalahkan dengan perkataan-perkataan firman oleh Yesus, maka Injil Lukas mencatat dengan jelas, iblis memang undur daripadanya, tapi iblis menunggu waktu yang tepat. Nah, makanya hari ini kita diingatkan, lawanlah iblis itu dengan iman yang teguh, dan kalahkan sampai tuntas. Karena kalau tidak, satu saat ketika kita mulai lemah, di titik lemah itulah iblis akan mencuri, membunuh, bahkan membinasakan hidup kita. Jadi pagi hari ini kita diingatkan jangan main-main dengan dosa, jangan main-main dengan iblis, karena iblis itu tujuannya jelas, mencuri, membunuh, bahkan membinasakan kita. Seperti bangsa Amalek yang hendak membinasakan bangsa Israel. Dan selalu memulai dari titik yang lemah. Jadi mari hati-hati supaya hidup kita tetap menang seperti Yesus menang dicobai oleh iblis. Biarlah setiap kita juga menang, bahkan menumpas tipu muslihat iblis. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih istriku. Saya kembalikan kepada Hengki. Silakan Heng. Ya, silakan Pak Yosia. Nanti ditutup sama Ibu Pisen. Baik, mari kita sama-sama tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, kami mau bersyukur untuk pagi hari ini, untuk kemurahan dan kebaikan-Mu ya Bapa di dalam kehidupan kami. Kami juga mau bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh Ibu Vincent, bahwa kami harus menjadi terang, kami harus menjadi garam, kami harus hidup jujur, kami harus hidup taat dengan perintah-Mu ya Tuhan, supaya orang lain juga boleh melihat dari kehidupan kami. Bapak, kami juga mau berdoa untuk Ibu Vincent, Kau berkati hidupnya, Kau tambahkan kasih karunia-Nya, Kau pimpin dia Bapak terus untuk mendampingi Pak Heri, dan biarlah dia boleh menjadi garam dan terang di dalam kehidupannya Bapak. Kau tambahkan juga kasih karunia yang berasal daripada Engkau ya Bapak. Bapak dalam surga, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, tapi berdoa khusus untuk bangsa kami, supaya Tuhan juga tetap menjaga bangsa dan negara kami. Kau juga Tuhan memberkati semua pemimpin yang ada di Indonesia, Bapak. Mulai dari yang paling rendah di kecamatan, sampai kepada bupati, gubernur, sampai kepada pemimpin tertinggi di negara kami, ya Bapak. Kau berikan roh yang takut akan Kau, ya Bapak. Bapak di surga, kami juga berdoa untuk semua petugas-petugas keamanan, baik itu kepolisian, tentara, maupun petugas kesehatan. Biar Tuhan yang senantiasa boleh menjaga dan memelihara mereka, Bapak. Berkati juga Bapak ekonomi kami, bangsa Indonesia, dalam kondisi krisis yang secara menyeluruh. Tapi kami percaya bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai dan menuntun kami. Bapak di dalam surga, kami percaya bahwa karena kasih karunia-Mu ya Bapak, bangsa kami ini masih tetap bisa berdiri, masih tetap bisa menjadi bangsa yang diperhitungkan ya Bapak. Bapak di surga,
Kami juga mau berdoa untuk semua pekerja-pekerja Tuhan ya Bapa, yang bekerja di ladang-Mu ya Bapa. Kau berkati mereka Bapa, Kau berikan kekuatan supaya boleh menjadi terang dan garam di dunia ini ya Bapa. Karena begitu banyak juga bangsa-bangsa ya, orang-orang yang belum mengenal Engkau ya Bapa. Kami mau serahkan ya Bapa segala pergumulan di dalam negara kami hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Mari kita sama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini buat firman-Mu yang mengingatkan kami bagaimana kami harus berlaku adil dan jujur dalam hidup ini supaya Engkau dipermuliakan. Bahkan kami harus melawan tipu muslihat iblis yang ingin mencuri, membunuh, bahkan membinasakan iman kami. Kami percaya ketika kami hidup dalam kebenaran firman-Mu, iblis akan dikalahkan. Sebab itu kami mau terus taruh firman-Mu di hati kami, dan kebenaran itu memerdekakan kami, memberikan kemenangan dalam hidup kami, sehingga kami dapat berlaku adil dan jujur dalam hidup ini. Hidup seturut dengan firman-Mu. Tuhan, kami serahkan hidup kami sepanjang hari dalam tangan-Mu, tutup bungkus kami dan kuasa darah Yesus, malaikat-malaikat tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari dalam seluruh aktivitas kami. Biar terang firman-Mu ada dalam hidup kami. Roh Kudus menuntun kami berlaku benar seturut dengan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, sehingga apa saja yang kami kerjakan, Engkau Tuhan berkati dan buat berhasil. Kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Sorry ya, tadi ada gangguan mati lampu. Oh, mati lampu. Iya. Internetnya lemot.